Halo, apa kabar Bapak, Ibu, rekan-rekan semua? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Jadi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya ini. Jadi, di video saya ini saya akan mempresentasikan terkait program pengabdian kepada masyarakat yang telah saya laksanakan. Jadi, judul dari program pengabdian kepada masyarakat yang saya laksanakan adalah pembuatan dan pelatihan manajemen website serta email resmi untuk Koperasi Pangan Bali Utara Kabupaten Buleleng. Adapun tim pengabdinya adalah saya sendiri, jadi Adita Pratnyana, kemudian rekan saya Bapak Iketur Kesiklatanu dan Ibu Igusti Agung Ayu Wulandari. Jadi kami bertiga adalah dosen dari Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, jadi saya langsung saja ke bagian yang pertama. Jadi di bagian pertama ini saya ingin menyampaikan terkait apa sih latar belakang atau apa yang mendasari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan ini. Jadi suatu organisasi sudah seharusnya memiliki sebuah website sebagai sarana sosialisasi Bapak Ibu dan menyebarkan informasi. Website bagi sebuah organisasi merupakan identitas penting. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, di era kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat ini, itu kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber, Bapak Ibu. Ya, dan itu membuka peluang kita bisa mendapatkan informasi yang tidak tepat, atau istilah kerennya sekarang hoax, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan sudah selayaknya organisasi menyediakan sebuah sumber informasi yang terpercaya. Jadi orang-orang yang ingin mengetahui terkait informasi dari organisasi tersebut itu bisa mendapatkan informasi dari satu sumber, yaitu dari website resminya. Nah, seperti itu. Selain website, saat ini email merupakan kebutuhan vital bagi sebuah organisasi sebagai sarana berkomunikasi. Bagi sebuah organisasi, keberadaan email dengan domain sendiri akan meningkatkan prestise organisasi tersebut. Ya, atau kalau boleh saya analogikan seperti saya itu di Undiksa contohnya, saya sebagai dosen jika ingin bersurat secara resmi atau membawa nama institusi, itu biasanya kami atau sudah seharusnya kita menggunakan email dengan domain institusi seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan email dengan @undiksa.ac.id seperti itu contohnya. Nah, Koperasi Pangan Bali Utara atau sering dikenal dengan istilah atau singkatan Kopabara itu merupakan organisasi berbentuk koperasi yang bergerak di bidang pemasaran hasil-hasil produksi dan hasil-hasil pangan yang ada di Bali Utara atau di Kabupaten Buleleng, Bapak dan Ibu. Kalau terkait kiprah Koperasi Pangan Bali Utara ini sudah tidak perlu kita ragukan atau saya ragukan lagi, jadi sudah sangat banyak sekali program-program, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh teman-teman di koperasi ini Bapak dan Ibu. Nah, ini beberapa kegiatan yang saya tampilkan di presentasi, seperti kegiatan kesetiakawanan pangan, kemudian program adopsi 1000 bibit pohon aren, kemudian program mempatung, dan lain sebagainya. Jadi kalau urusan kegiatan koperasi itu sudah tidak perlu saya ragukan lagi. Jadi kiprahnya sudah sangat luar biasa di bidang produksi pangan maupun distribusi pangan di Bali Utara. Nah, sekarang apa yang permasalahan yang dihadapi oleh koperasi ini? Nah, pertama, sebagai koperasi yang sudah besar dengan banyak kegiatan, berdasarkan hasil wawancara saya bersama Bapak Tobing selaku Ketua Koperasi, jadi beliau menyampaikan bahwa, dan juga saya searching di Google, itu memang koperasi belum memiliki website resmi. Nah, padahal seperti yang tadi saya sampaikan di awal, sangat penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki website resmi. Jadi selama ini yang dilakukan oleh Koperasi Pangan Bali Utara, sharing kegiatannya hanya dilakukan melalui media sosial, yaitu Facebook yang dimiliki oleh koperasi. Kemudian juga untuk terkait email juga belum memiliki email resmi. Kemudian
berdasarkan hasil diskusi saya dengan Pak Ketua, Pak Tobing. Jadi beliau juga sangat mendukung adanya website dan email resmi ini, plus beliau juga sangat mendukung apabila dilakukan pelatihan kepada teman-teman pengurus koperasi. Jadi tujuannya adalah bagaimana agar website nanti itu bisa eksis seperti itu, ya. Karena kami juga berpendapat, kita sepakat bahwa terkait website dan email atau terkait website khususnya itu bukan hanya permasalahan bagaimana kita bisa membangun websitenya atau websitenya bisa ada, tetapi juga permasalahan bagaimana websitenya bisa eksis terus seperti itu, ya. Bagaimana kita bisa mengelola atau memanajemen konten dari website tersebut, ya. Nah, berdasarkan permasalahan ini, akhirnya kami tim pengabdi juga dengan dukungan oleh teman-teman di koperasi akhirnya melaksanakan kegiatan berupa pengembangan dan pelatihan terkait website resmi dan email resmi untuk Koperasi Pangan Bali Utara ini. Nah, seperti itu kira-kira Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, terkait metode pelaksanaan, jadi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, secara garis besar itu ada 2 kegiatan besar yang kami laksanakan. Pertama yaitu kegiatan pengembangan, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan. Nah, untuk pengembangan ini, itu format atau metode pelaksanaannya adalah dengan menggunakan konsep Joint Application Development. Atau intinya adalah kami di tim pengabdi bersama dengan teman-teman di Koperasi Pangan Bali Utara itu saling berkoordinasi dan berkolaborasi untuk bisa mengembangkan websitenya. Jadi di setiap tahapan pengembangan websitenya itu akan ada koordinasi antara pengguna koperasi dan juga dengan kami tim pengabdi selaku pengembang websitenya. Dan hasilnya adalah tentu saja websitenya dan email resminya. Nah, setelah website dan emailnya jadi, itu dilanjutkan dengan kegiatan yang kedua adalah kegiatan pendampingan. Nah, karena kita masih dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, ya, new normal, jadi untuk kegiatan pendampingan ini kami juga lakukan dalam bentuk daring. Jadi semua kegiatan pendampingan itu kita lakukan secara daring online dengan memanfaatkan platform Zoom seperti itu. Nah, kemudian untuk memperlancar proses pendampingan di sini juga kami menyiapkan manual penggunaan website maupun manual penggunaan emailnya. Jadi harapannya proses pendampingan menjadi bisa berjalan secara lancar, kemudian juga nanti pada saat kita tidak dampingi lagi, jadi teman-teman di Koperasi Pangan Bali Utara bisa lebih mudah juga mengelola websitenya dan juga menggunakan email resminya. Oke, nah itu terkait metode pelaksanaan. Nah, adapun dalam video ini juga dapat saya sampaikan beberapa kegiatan yang sudah terlaksana, gitu ya. Pertama itu adalah kami sudah melaksanakan proses pendaftaran domain dan hosting websitenya. Jadi untuk domainnya berdasarkan hasil kesepakatan kita menggunakan domain kopabara.org, gitu ya. Jadi nanti saya tunjukkan juga di akhir terkait website yang sudah jadi. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita sudah melaksanakan instalasi CMS, kemudian juga proses analisis kebutuhan. Nah, untuk content management sistemnya, CMS-nya kita gunakan WordPress, gitu ya, karena berdasarkan diskusi kami dan juga dengan teman-teman yang lain, jadi harapannya bisa lebih mudah untuk mengelola nanti websitenya. Nah, kemudian di analisis kebutuhan yang kami lakukan adalah kita berdiskusi terkait seperti apa desain websitenya. Jadi website tersebut sekali lagi merupakan identitas dari organisasi, jadi harapannya benar-benar mewakili organisasinya. Kemudian juga kita juga berdiskusi terkait menu-menu apa saja yang akan nanti muncul di dalam website Kopabara tersebut. Ya, jadi berdasarkan diskusi kita gunakan warna hitam putih monokrom seperti itu, seperti identitas Koperasi Pangan Bali Utara. Kemudian juga ada beberapa menu yang akhirnya kita sepakati untuk kita tampilkan di website. Kemudian setelah analisis kebutuhan selesai didiskusikan, kemudian kita lanjutkan melakukan pengembangan website dan email resminya.
Nah, di sini kami tim pengabdi dalam mengembangkan website, itu juga melibatkan mahasiswa di jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksa, itu untuk bersama-sama mengembangkan websitenya. Dan harapan kami juga mahasiswa mendapatkan pengalaman tersendiri dalam mengembangkan website, plus juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, setelah websitenya jadi, kami juga mengembangkan atau kami juga sudah melakukan pembuatan manual penggunaan gitu ya, atau pedoman penggunaan. Seperti yang tadi saya sampaikan, tujuannya adalah untuk mempermudah pada saat proses pendampingan. Setelah itu dilakukan dengan pilihan website. Jadi di sini kami ingin memastikan bahwa website yang kami buat ini sudah memenuhi hal-hal yang diharapkan dari Koperasi Pangan Bali Utara, sehingga bisa nanti ke depannya lebih baik digunakan seperti itu. Nah, tahapan selanjutnya adalah launching website, kemudian diikuti dengan pendampingan manajemen website dan email seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang telah kami lakukan. Jadi di foto ini itu saya berdiskusi bersama Bapak Ketua Koperasi ya, Pak Tobing. Kemudian ini adalah website yang kami buat. Ini adalah emailnya. Jadi nanti teman-teman atau para pengelola Koperasi Pangan Bali Utara akan memiliki email dengan domain @kopabara.org. Di sini kami menggunakan kliennya adalah aplikasi Roncube. Kemudian di bagian ini kami sedang berdiskusi secara daring terkait dengan analisa kebutuhan awal pengembangan websitenya. Jadi websitenya seperti apa dikembangkan. Kemudian ini kami berdiskusi terkait, saya dan mahasiswa di sini berdiskusi terkait progres pengembangan websitenya. Kemudian, nah ini adalah buku manual yang kami hasilkan juga dari program pengabdian kepada masyarakat ini. Oke, nah mungkin juga saya ingin tunjukkan sekilas terkait website yang sudah kami kembangkan. Oke, saya tunjukkan sekilas. Ya, jadi ini adalah website yang telah kami buat ya dengan kolaborasi dengan teman-teman dari Koperasi Pangan Bali Utara. Jadi ini adalah hasil website yang kami kembangkan atau kita kembangkan. Jadi berdasarkan analisa kebutuhan, jadi desainnya kita sepakati menggunakan dominan berwarna hitam putih, gitu ya, monokrom. Kemudian menu-menunya di sini ada halaman beranda, ya, nah, seperti ini halaman berandanya. Kemudian halaman tentang ya menceritakan Koperasi Pangan Bali Utara, kemudian ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian produk-produk dari Koperasi Pangan Bali Utara, gitu ya. Di sini ada produk-produknya, ya. Contoh tampilannya seperti ini. Kemudian gagasan dari rekan-rekan pengurus di Koperasi Pangan Bali Utara, muncul semuanya di sini, gitu ya. Adoption program dan yang lain sebagainya dapat di sini. Nah, kemudian berita ya. Jadi berita-berita terkait kegiatan-kegiatan maupun berita lain yang melibatkan teman-teman atau melibatkan Koperasi Pangan Bali Utara, ada semuanya di sini gitu ya. Itu ini berita fullnya. Kemudian bagian terakhir adalah kontak seperti itu ya. Jadi sekilas seperti ini websitenya ya. Untuk selengkapnya Bapak Ibu teman-teman bisa mengunjungi website Kopabara ini di alamat kopabara.org ya. Nah, kemudian selain website, jadi tadi sudah saya sampaikan juga kami lengkapi dengan buku manual ya, ini terkait bagaimana mengelola website Kopabaranya ya, membuat berita, membuat menu baru dan sebagainya. Kemudian juga manual terkait emailnya ya, bagaimana mendaftarkan email baru, kemudian termasuk bagaimana mengirim dan menerima email ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi pada bagian akhir ya saya ingin menyampaikan bahwa
pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami telah berhasil mengembangkan website untuk Koperasi Pangan Bali Utara, ya, dan juga telah sesuai dengan kebutuhan koperasi. Jadi harapannya website ini bisa membantu teman-teman di Koperasi Pangan Bali Utara dan juga bisa dengan mudah nantinya digunakan. Kemudian kami juga telah menghasilkan pedoman manajemen website dan email, gitu ya, sehingga harapannya akan mempermudah saat proses pendampingan dan juga proses manajemen nanti oleh teman-teman di koperasi. Ya, nah jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua. Jadi terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, ya. Semoga kita bisa memetik manfaat dari apa yang tadi setelah saya sampaikan. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Tetap semangat.